Keluarga merupakan harta yang paling berharga. Namun bagaimana perasaanmu jika kamu bertemu dan berkumpul bersama keluargamu hanya pada saat kamu dewasa dan keluargamu itu berasal dari keturunan yang tidak normal? Atau boleh dikata, kamu terlahir dari orang tua yang juga sedarah atau kakak adik sendiri. Dan kamu mungkin juga harus rela melakukan hubungan saudara dan menghasilkan keturunan. Apakah kamu mau menerima? Selamat nonton film. Inilah Wong Tun 6. Terlihat dua orang bersepeda di tengah hutan. Mereka berdua nampak berhenti di sebuah mata air panas. Si pria memutuskan untuk berendam di sumur itu. Dia lalu mengajak ceweknya untuk berendam bersama. Si cewek segera membuka bajunya dan segera berendam. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengintip dari balik pohon. Setelah berendam, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Namun si cewek kaget saat mendengar cerita si cowok, dan lebih kaget lagi si cewek hanya melihat sepeda tak bertuan berjalan sendiri. Si cewek lalu berhenti dan hendak mengecek si cowoknya. Namun belum lagi dia melihat kondisi cowoknya, dia dilempar kapak dari balik pohon yang hampir mengenainya. Dia lalu lari cepat dan kabur dari sana. Pada saat dia akan naik ke sepedanya, dia dengan tragis tewas oleh kawat besi yang menjerat kepalanya hingga terputus. Di tempat lain, terlihat sekelompok orang dalam sebuah perjalanan. Mereka hendak pergi ke sebuah resort tua milik Dani. Tina dan Vicky beserta teman yang lain mengantar Dani menemui keluarganya. Dani agak resah karena ini pertama kali dalam hidupnya bertemu keluarga kandungnya. Karena selama ini dia hanya anak adopsi. Di sebuah resort tua, terlihat ramai dikunjungi lansia. Terlihat seorang pelayan cowok bernama Jason digoda oleh seorang nenek. Dia nampak kesal, namun dia masih melayani tamunya dengan ramah. Teman Dani terlihat sedang mengganti ban yang gembos. Sementara Dani sudah tiba di resort yang katanya warisan dari keluarganya. Sally lalu menyambut Dani dengan hangat bersamaan dengan rombongan Rico dan kawannya datang. Jason dengan senang hati menerima teman-teman Dani. Sally lalu menggandeng Dani untuk masuk ke resortnya. Saat di dalam resort, Jason dan Sally berusaha membuat Dani dan rekannya nyaman. Namun Dani berkata santai saja. Setelah itu keduanya meninggalkan Dani untuk bersantai. Dani terlihat mengobrol pada Brian kalau dia mungkin akan tinggal lama di sana untuk mencari tahu latar belakang keluarganya. Tina dan yang lain mendukung rencana Dani. Setelah ngobrol, terlihat rombongan Dani menikmati kolam renang air hangat. Di sana Tina mendukung Dani sepenuhnya. Setelah itu, mereka berdua berciuman. Sally mengintip Dani lalu dia terlihat cemburu saat hendak menjauh dari tempat itu. Saat malam hari, Jason terlihat masuk ke hutan. Di sana dia menemui saudaranya, 3 orang yang membantai pasangan bersepeda tadi pagi. Jason memperingati 3 orang itu untuk tidak gegabah dan bersabar untuk tidak mengganggu teman Dani. Setelah Jason marah, mereka bertiga lalu pergi meninggalkan Jason. Sementara di dalam resort, Dani terlihat sedang melihat-lihat foto keluarga besarnya. Di sana Dani melihat foto kakeknya yang sangat mirip dengannya. Tina lalu bertanya, mengapa ada orang yang ditutupin tudung? Namun Vicky memotong Tina dengan berkata, entah bagaimana Dani akan memecahkan misteri keluarganya. Jason datang. Dia lalu mengajak Dani ke suatu tempat. Nampaknya tempat itu adalah gudang senjata keluarga Dani. Di sana Jason menegur Vicky yang hampir menjatuhkan sebuah senjata. Dani terpesona dengan sebuah panah antik. Jason mempersilahkan Dani mengangkat panah itu sembari berkata akan mengajar Dani menggunakannya dengan berburu di hutan nanti. Keesokan harinya, Jason dan Dani pergi berburu. Di sana Jason meminta Dani untuk memanjat pohon. Jason juga berkata tidak usah ragu karena semua hewan yang ada di sana adalah hak keluarga Dani. Di resort, Tina cemas dengan Dani yang belum pulang. Tina lalu meminta Vicky untuk mencari Dani. Vicky dengan segera melaksanakan perkataan Tina. Di hutan, Dani membidik seekor rusa. Dengan perlahan dia menarik anak panah lalu melepaskannya, dan jackpot, Dani tepat sasaran. Rusa itu terjatuh terkena anak panah Dani.
Dani lantas turun dari pohon dan mendekati rusa itu, sembari menggorok leher rusa hingga tewas. Dani sempat terkena semprotan darah dari hewan itu. Vicky terlihat berjalan di tengah hutan. Dia tanpa sengaja melihat seseorang di sana. Namun betapa kagetnya dia melihat orang buruk rupa sedang memakan daging rusa mentah yang tadi terkena anak panah Dani. Vicky segera lari karena takut. Di tengah jalan, dia menabrak Dani yang berjalan mengarah pulang. Dani dan Vicky terjatuh ke lembah. Dani terkena kawat duri di pahanya. Di resort, Sally mengobati Dani yang terluka, lalu membersihkan wajah Dani dari darah rusa. Saat itu Sally hendak mencium Dani, namun Tina datang membuat Sally pamit meninggalkan keduanya. Tina yang hendak menggantikan Sally membersihkan wajah Dani, namun Dani mengajak Tina enak-enak. Mereka pun melakukannya dengan penuh gairah. Sally mengintip dari luar kamar. Dia terlihat sang melihat apa yang Dani dan Tina lakukan di kamarnya. Di kolam renang, Vicky dan yang lain sedang berkumpul. Di sana Vicky melihat Rico dan Jenny sedang enak-enak di dalam kolam renang. Vicky mengajak yang lain untuk mengganggu Rico. Setelah itu, semuanya menari menikmati malam di resort tua. Pagi hari, Dani dan lainnya sedang sarapan. Di sana dia berkata kalau akan mengembangkan resort itu dengan segala kemampuan manajemen yang dia miliki. Awalnya beberapa tidak setuju dengan ide Dani, namun Dani terus menerangkan ide briliannya tentang resort itu. Pada akhirnya semua setuju untuk membantu Dani mengembangkan warisan keluarganya. Setelah sarapan, Rico dan Jenny melihat lemari berisi keramik antik. Mereka berdua berniat untuk mencuri beberapa barang itu. Jenny mulai memasukkan beberapa barang di dalam tasnya, dibantu Rico yang memilih yang terbaik. Setelah itu Rico melihat sebuah pintu rahasia. Dia membuka pintu itu. Dia dan Jenny menuruni tangga dari pintu itu. Betapa terpesona mereka berdua melihat apa yang ada di ruang bawah tanah. Mereka berdua melihat kursi untuk enak-enak berada di tengah. Jenny lalu mendekati kursi itu dan menaikinya. Dia lantas mengajak Rico untuk enak-enak di sana. Saat mereka berdua enak-enak, Sally juga ada di sana, terbawa suasana menyaksikan Rico dan Jenny. Terlihat beberapa orang bertudung juga menyaksikan keduanya. Saat Rico membalikan badan, dia langsung terkena pukul oleh seorang bertudung. Rico ambruk dan kejang-kejang kesakitan, sementara Jenny yang lagi merem melek juga dihabisi dan dimutilasi oleh 3 orang bertudung itu. Sally memarahi orang-orang itu. Dia meminta 3 orang itu untuk bersabar. Sembari marah, Sally meminta 3 orang itu pergi segera mungkin dari sana. Di tempat lain, Tina dan yang lain tengah menghitung biaya perbaikan resort itu. Mereka sangat antusias untuk membantu Dani mengembangkan usaha keluarganya. Setelah bekerja, Tina mencari Dani yang sedari tadi tidak kelihatan. Tina kaget dikejutkan Dani dari balik lemari. Di sana mereka melihat tas Jenny yang berisi benda-benda antik. Dani berkata dia kecewa dengan kedua temannya yang hanya berpikir tentang uang. Dani dan Tina mencari Rico dan Jenny. Mereka melihat ke parkiran, namun mobil Rico sudah tidak di sana. Tina berkata pada Dani untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Namun Dani berkata itu sudah mutlak apa yang dia putuskan. Malahan dia berkata akan tetap tinggal di sana selamanya. Mendengar itu, Tina nampak tidak setuju. Mereka berdua berantem dan adu mulut. Nampaknya Charlie dan Jimmy ada juga di sana. Mereka berdua merekam Tina dan Dani. Merasa kesal dengan Tina yang terlihat tidak sepenuhnya mendukung dirinya, Dani pergi meninggalkan semuanya. Tina menangis karena dia merasa Dani berubah sejak datang ke tempat itu. Jimmy memeluk kakaknya untuk menenangkan Tina. Beberapa saat kemudian, Vicky tidak sengaja menguping pembicaraan Jason, Sally, dan Dani. Vicky mendengar Jason mengajak Dani ke suatu tempat rahasia. Pada malam hari, terlihat Jason, Sally, dan Dani berjalan di tengah hutan. Vicky diam-diam mengikuti ketiganya. Nampaknya Dani diajak ke sebuah desa tengah hutan. Jason berkata kalau semua orang yang berada di sana adalah keluarga Dani. Vicky melihat semua yang Dani lakukan dari balik semak. Jason memberikan Dani segelas minuman khas keluarga mereka. Setelah meminum minuman itu, Dani merasa mabuk dan teler.
Semua yang dilihatnya kabur dan tidak jelas. Jason juga menceritakan latar belakang keluarga besar Dani. Jason berkata Dani merupakan penerus keluarga dan Dani harus meneruskan ritual keluarga mereka. Dani dan Sally merupakan saudara kandung. Mereka berdua harus berhubungan enak-enak untuk memiliki bayi penerus keluarga. Vicky yang melihat semuanya hendak memukuli Jason, namun seorang buruk rupa langsung menyergap Vicky dan membawanya ke tengah kerumunan keluarga Dani. Vicky diikat dan digantung. Seorang buruk rupa yang lain mendekati ke arah Vicky. Dengan sadis dia menggorok leher Vicky. Darah dari tubuh Vicky ditadah oleh yang lain. Mereka lalu dengan bersuka cita meminum darah itu. Sally juga membawakan segelas untuk Dani. Dani lalu meminum darah itu. Awalnya dia merasa mual, namun dia tetap menghabisinya karena mulai mabuk. Sally mengajak Dani untuk berdansa. Di sana Dani melihat Sally berwajah Tina. Dani menikmati malam itu dengan penuh gairah. Sally dan Dani enak-enak demi ritual keluarga di depan seluruh keluarga malam itu. Pagi hari, Tina terbangun dan langsung mencari Dani. Tina, Charlie, dan Jimmy bersiap-siap membuka pintu yang digedor tidak wajar. Saat Jimmy membuka pintu, rupanya itu Dani yang mabuk mengetuk pintu. Charlie hampir memukul Dani. Tina lalu memeriksa keadaan Dani, namun Dani yang mabuk berkata, dia bahagia dengan keluarganya. Tina berkata, ini bukan rumahmu Dani, membuat Dani marah dan meminta Tina dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Setelah mengusir temannya, Dani lalu tidur tanpa rasa bersalah. Beberapa saat kemudian, Charlie mencium aroma aneh dari dapur. Charlie, Tina, dan Jimmy sepakat untuk mengecek asal aroma itu. Mereka bertiga melihat Jason sedang memasak. Namun betapa kagetnya mereka melihat potongan tubuh manusia ada di atas meja dapur, dan daging itu juga yang dimasak oleh Jason. Saat Jason hendak keluar dapur, ketiganya segera sembunyi. Tina sangat takut dengan apa yang dilihatnya. Charlie berkata untuk segera pergi dari sana dan mengajak Dani. Saat yang sama, mereka melihat jasad salah satu lansia berada di lemari pendingin. Mereka pun segera berlari, namun para buruk rupa menghadang mereka. Seorang buruk rupa hampir menebas Tina. Mereka juga menangkap Charlie. Charlie meminta Jimmy dan Tina untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara Charlie disiksa hingga tewas oleh ketiga buruk rupa itu. Jimmy meminta Tina untuk pergi meninggalkan Dani, namun Tina menolak dan pergi meninggalkan Jimmy. Tina berniat mengajak Dani untuk pergi dari sana. Tina berada di gudang senjata. Dia terlihat mengisi senjata itu dengan peluru. Jimmy yang terus mencari di mana Tina, melihat bayangan di kaca. Dia mengira itu Tina, namun Jimmy sadar itu seorang buruk rupa. Jimmy lalu bersembunyi, namun dia tidak sadar ada jebakan hewan terpasang di lantai. Dia terus berusaha untuk tidak terlihat oleh para buruk rupa, namun tanpa sengaja dia menginjak jebakan hewan itu. Dia yang kesakitan terlihat ditarik oleh ketiga buruk rupa. Tina yang memegang senjata berada di ruang enak-enak. Di sana dia mencari keberadaan Dani yang tidak tahu di mana. Sally muncul dari sebuah ruangan. Sally tertawa puas melihat Tina ketakutan. Tina berkata untuk menyerahkan Dani, namun Sally berkata Dani seorang berada di sana. Dan mereka berdua sudah melakukan enak-enak, dan mungkin sekarang Sally sedang hamil anak Dani. Mendengar itu, Tina memukul Sally dengan senjata. Mereka berdua berkelahi dan saling jambak, hingga pada akhirnya Tina menyemburkan wajah Sally di aliran air panas, membuat wajah Sally hancur terbakar. Sally kembali akan menyerang Tina, namun Tina berhasil menembak kaki Sally hingga hancur. Dani datang dan memarahi Tina. Dani lalu menyadarkan Sally yang pingsan karena tertembak. Setelah itu dia kembali memaki Tina. Dani juga mengusir Tina dari rumahnya. Tina berbalik badan dan mencoba meraih senapan. Namun Jason datang dan menginjak senapan itu. Jason berniat membunuh Tina. Dani meminta Jason kalau dia saja yang membunuh Tina. Jason lalu menyerahkan Tina pada Dani. Namun Dani tidak membunuh Tina. Dia malah memintanya untuk segera pergi. Melihat itu, Jason memaki Dani lalu mengejar Tina. Dia merobohkan Tina dan hendak membunuh Tina. Tina meraih kunci yang ada di kantong Jason. Dengan kunci itu, dia memukuli wajah Jason hingga hancur dan menewaskan Jason seketika.
Dani mengancam Tina dengan senjata karena telah menewaskan saudaranya. Tina kecewa melihat sikap Dani. Tanpa Tina sadari, 3 buruk rupa ada di belakangnya. Salah satu buruk rupa itu dengan sadis membelah kepala Tina dengan tapak. Tina tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, Dani menyulap resort lamanya menjadi sebuah hotel mewah. Banyak tamu yang mengunjungi tempat itu. Di sana dia mengenang kekasihnya Tina dengan menamai restorannya dengan nama Tina. Setelah mengurus tamunya, dia lalu menemui 3 buruk rupa yang sedang masak. Dia memerintahkan ketiganya untuk bertugas dan memakai jubah. Setelah berseragam, mereka lalu menuju ke ruang bawah tanah tempat enak-enak. Di sana rupanya Sally menunggu Dani. Dia masih hidup namun cacat. Dani menciumi Sally lalu menggendongnya menuju kursi enak-enak. Setelah itu, dia mulai enak-enak dengan saudaranya sendiri. Disaksikan oleh 3 buruk rupa yang berjubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Wrong Turn 6 seri sudah ditayangkan di channel ini. Namun masih ada Wrong Turn 2021 yang lebih seru dan lain daripada 6 film sebelumnya. Penasaran? Tunggu aja ya. Selamat nonton film.